Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hana Aulia dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas studi kasus 3 untuk mengerjakan UTS Introduction to Education, yaitu tentang mengapa banyak guru honorer yang bertahan meski gaji mereka rendah. Kasus ini mengangkat realita pahit yang dialami banyak guru honorer di Indonesia. Berdasarkan data, banyak guru honorer yang mendapat gaji di bawah 500.000 per bulan, bahkan mereka hanya mendapat 100-300.000 per bulan. Namun yang mengejutkan, dalam kondisi seperti ini banyak guru honorer yang tetap hadir, yang tetap mengajar dan tetap tersenyum di depan siswa-siswanya. Hal ini memicu sebuah pertanyaan, apa yang membuat mereka bertahan dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan kita. Sekarang kita bahas pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang membuat mereka bertahan meski gaji mereka jauh dari kata layak? Untuk menjawab untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan teori motivasi dari Abraham Maslow dan juga teori motivasi konsep intrinsik versus ekstrinsik. Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, dari kebutuhan dasar seperti makan dan tempat tinggal hingga kebutuhan tertentu. Guru honorer yang bertahan menunjukkan bahwa mereka telah melampaui motivasi ekstrinsik yaitu gaji dan materi, dan mereka bergerak dari motivasi intrinsik yaitu memiliki rasa cinta yang sangat kuat terhadap anak didik, panggilan jiwa sebagai pendidik, dan juga kepuasan ketika melihat anak didiknya berkembang. Dalam dunia pendidikan, ini juga dikenal sebagai teaching as a calling. Mengajar bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan misi hidup. Namun, motivasi intrinsik saja tidak cukup dalam waktu panjang. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, dedikasi ini dapat mengakibatkan kelelahan dan juga burnout terhadap pendidik itu yang merugikan diri mereka. Pertanyaan kedua, apa dampak kesejahteraan guru terhadap kualitas pendidikan? Jawabannya sangat signifikan. Kembali merujuk kepada teori hierarki kebutuhan manusia, seseorang tidak bisa berfungsi optimal ketika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Guru yang khawatir soal biaya hidup, transportasi, bahkan makan sehari-hari akan sulit fokus dalam mengajar. Energi dan pikirannya terbagi. Dampak nyata yang bisa kita lihat antara lain kurangnya motivasi untuk mengembangkan metode ajar, minimnya akses ke pelatihan dan pengembangan profesional karena keterbatasan biaya, dan juga tingginya turnover. Guru honorer yang akhirnya meninggalkan profesi demi mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan secara finansial. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru adalah investasi langsung terhadap kualitas pendidikan nasional. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara profesionalisme guru dan dedikasi pendidikan. Dedikasi dan profesionalisme sekilas seperti hal yang sama, tapi sebenarnya keduanya saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri. Dedikasi adalah komitmen emosional dan moral seorang guru, tulusnya mendidik dan membentuk karakter siswanya. Sedangkan profesionalisme mencakup kompetensi pedagogik, kemampuan adaptasi dalam metode mengajar, pengembangan diri secara berkelanjutan, dan tanggung jawab terhadap profesi. Guru honorer dalam kasus ini sangat menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Namun tanpa adanya dukungan sistem seperti gaji yang layak, akses pelatihan, dan juga status kepegawaian yang jelas, profesionalisme mereka menjadi sulit berkembang secara optimal. Disinilah peran negara dan institusi pendidikan menjadi sangat penting. Profesionalisme guru bukan hanya tanggung jawab seorang individu, tetapi juga ini adalah tanggung jawab sistem dan kebijakan pendidikan. Dari analisis ketiga pertanyaan tadi, saya menyimpulkan bahwa guru honorer yang tetap bertahan adalah bukti nyata kuatnya dedikasi dan panggilan jiwa dalam dunia pendidikan. Namun hal ini tidak seharusnya dieksploitasi oleh sistem yang tidak adil. Sebagai calon pendidik, kasus ini mengajarkan saya bahwa menjadi seorang guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga memperjuangkan hak dan martabat profesi ini.
Saya berharap kedepannya pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan dapat mewujudkan kesejahteraan guru yang layak, karena sejahteranya guru adalah fondasi dari pendidikan yang berkualitas. Demikian video kali ini saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.